Sepertinya suami Anda cemburu sama saya Nona, ujar pedagang rujak bebek itu sambil tersenyum. Cemburu? Sama Mamang Rujak? Anissa tergelak. Iya sih mamangnya lumayan ganteng juga. Anissa melirik tukang rujak itu sekilas. Leo cemberut, merasa diledek. Sekaligus cemburu. Kok kamu jadi genit begitu? Leo semakin kesal, segera merangkul bahu Anissa dan menunjukkan raut tidak suka kepada pedagang rujak itu. Aduh ampun pak. Saya nggak berani jadi pebinor kok, canda pedagang rujak bebek itu diiringi kekahan. Leo semakin jengkel. Anissa malah tertawa. Sudah ayo kita pulang. Leo menarik tangan Anissa dengan mimik jengkel. Sebentar, Anissa segera mengambil dan membayar rujaknya. Terima kasih, ya Mang. Semoga makin laris, ujar Anissa. Terima kasih Neng, senyuman terbit dari bibir Mamang rujak itu. Dan Leo memeluk lengan Anissa erat, membawanya menuju mobil. Kini mereka sudah ada di dalam mobil. Enak banget, rasanya manis pedas, belum lagi buah-buahannya seger banget, ujar Anissa. Dengan lahapnya dia memakan rujak bebek itu. Leo menelan ludah, sepertinya dia jadi mau juga. Saat ini, Leo masih belum melajukan mobilnya. Minta dong dikit sayang, rajuk Leo, tangannya menyentuh pipi istrinya. Kenapa tadi nggak beli? Anissa memegang erat kap rujaknya, seperti yang takut diminta Leo. Ya tadi nggak mau, tapi setelah melihat kamu makan kayaknya enak, dan aku jadi mau, hehehe. Leo terkekeh pelan. Tapi aku nggak mau bagi kamu, ujar Anissa, berubah pelit. Dikit aja, bujuk Leo. Nggak ah. Anissa tetap pelit banget, cibir Leo pelan, tapi Anissa masih bisa mendengarnya. Kok ngomong gitu? Mata Anissa mulai berair, sedetik kemudian luruhlah air matanya. Maaf ya sayang. Leo panik, dia lupa kalau wanita hamil sangat sensitif. Dan akhirnya, Leo harus sibuk membujuk istrinya itu. Akhirnya, Anissa cemberut sampai ke rumah. Dia baru bisa tersenyum setelah bertemu dengan Rafa dan Risa. Mereka mengobrol bersama di kamar Risa. Sampai tertawa-tawa ceria. Leo hanya memperhatikan dari ambang pintu, karena Anissa masih marah dan Leo tak boleh ikut nimbrung. Meski rasanya sedih juga, Anissa berubah 360 derajat. Tapi, dia senang melihat istrinya tersenyum ceria. Leo membalikkan badan, beranjak menuju ke ruang keluarga. Sekedar nonton acara televisi sambil bersantai. Malamnya, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Anissa merasa tubuhnya mudah lelah dan matanya ngantuk berat. Dia sudah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil memejamkan mata. Sementara, Leo masih asyik nonton pertandingan sepak bola di televisi. Anissa pun terlelap dalam tidurnya, hingga ia terbangun karena merasa haus. Diliriknya tempat di sampingnya, kosong. Suaminya tidak ada, dia jadi overthinking. Berpikir Leo pergi keluar untuk menemui wanita lain, misalnya. Astagfirullah, gumamnya beberapa kali. Ada apa denganku? Kenapa aku jadi overthinking begini? Kenapa aku berpikiran yang tidak-tidak? Anissa menggusar wajahnya kasar, lalu berdiri dan turun dari tempat tidur, keluar dari kamar. Menuruni anak tangga, dan dia menemukan Leo tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Anissa menghampirinya, lalu duduk di samping Leo, dan menggoyangkan lengannya perlahan. Mas, pindah mas, ujar Anissa pelan. Setelah beberapa kali coba membangunkan Leo, akhirnya dia membuka mata perlahan diiringi menguap. Rupanya aku ketiduran ya. Leo mengerjapkan mata beberapa kali. Sepertinya iya, sahut Anissa. Leo bangkit, lalu duduk dengan tegak. Posisi mereka, duduk menyamping saling berhadapan. Mas, maafkan aku ya, mata Anissa berkaca-kaca. Maaf, kenapa harus minta maaf? Leo jadi bingung, dia menatap istrinya lekat dengan dahi berkerut. Aku sudah jutekin kamu, marah-marah juga sama kamu, jawab Anissa dengan nada pelan. Leo terkekeh,
menggeser tubuhnya dan membawa Anissa ke dalam pelukan. Kamu tidak minta maaf, aku ngerti kok kalau kamu jadi sensitif begini karena pengaruh hormon kehamilan kamu. Lagian, gak apa kamu jutekin aku. Toh kamu makin menggoda, goda Leo. Anissa tersenyum malu, pipinya memerah. Dan mereka berbincang bersama, berbicara dari hati ke hati. Setelah minum segelas air putih yang memang menjadi tujuan utamanya turun ke bawah, Anissa segera kembali ke dalam kamar. Leo bersamanya, dan mereka tidur bersama. Saling memeluk dan menyalurkan kasih sayang. Beberapa bulan berlalu, kehamilan Anissa sudah lebih dari 3 bulan sekarang. Dia sudah melewati trimester pertama, tetapi sikap juteknya masih belum hilang. Selama kehamilannya, moodnya selalu berubah-ubah. Jika siang tiba, dia seringkali uring-uringan kepada Leo. Dan jika malam tiba, dia berubah lembut dan merasa bersalah atas kelakuannya kepada Leo di siang hari. Ya, itu kalau Leo ada di rumah. Leo berangkat ke kafe jam 10-an semenjak Anissa hamil. Istrinya itu sering merajuk kalau dia berangkat lebih pagi. Tempat lainnya, di sebuah rumah mewah nan elegan dengan halaman luas dan taman bunga di halaman depan dan belakangnya, ditambah kolam renang yang ukurannya cukup luas. Vira tampak termenung, menatap ketiga anaknya yang sedang berenang. Hingga, seseorang menepuk bahunya dan dia terperanjat kaget, hingga lamunannya buyar. "Mas." Vira memegang dada. Suaminya itu sungguh membuatnya kaget. Yuda terkekeh, lalu duduk di sampingnya dan menggenggam erat tangannya. "Ada apa? Apa yang kamu pikirkan?" tanya Yuda yang melihat raut sedih dari wajah istri kesayangannya itu. Vira mendesah, tenggorokannya seakan kering, begitu sulit dia mengeluarkan kata-kata. "Ada apa, Hem?" Yuda lanjut bertanya. Vira menatap suaminya lekat. "Anissa hamil," ujar Vira. "Hamil? Bukankah itu bagus?" Yuda begitu antusias mendengar kabar itu. "Iya bagus, tapi aku," Vira mengembuskan napas pelan. Yuda merangkul istrinya, dia paham apa yang ada dalam pikirannya sekarang. "Mungkin kita belum diberi kepercayaan untuk punya anak, kamu tidak perlu sedih. Lagian, sudah ada Tiara, Elin dan Ryan juga. Jadi kamu tidak usah sedih." Yuda berusaha membesarkan hati istrinya. Mata Vira berkaca-kaca. "Tapi aku ingin punya anak juga darimu, dan aku yakin kamu juga begitu." Suara Vira begitu lirih. Yuda mengeratkan pelukannya. Bohong jika dia tidak ingin punya anak dari Vira. Tentu saja dia sangat ingin. Ingin punya anak hasil cintanya dengan Vira, istri kesayangannya yang sangat dia cintai. Pernikahannya sudah hampir 5 tahun, tetapi masih belum dikaruniai anak. Tapi, jika Tuhan belum berkehendak mau bagaimana lagi? Semuanya tergantung Yang Maha Kuasa, manusia hanya mampu berkeinginan dan berencana. Untuk hasilnya, biarlah semua Tuhan yang menentukan. "Apa aku tidak akan bisa hamil lagi?" Vira mendongak menatap suaminya. Yuda terkejut dengan perkataan istrinya itu. "Kenapa bilang begitu? Jangan pernah mengatakan hal yang membuat kamu kufur dari nikmat yang sudah Tuhan berikan." Yuda mengecup kilat bibir Vira, lalu semakin memeluknya erat dan mengecupi puncak kepalanya. Hatinya sedih bagai teriris mendengar perkataan istrinya yang menyiratkan kesedihan. "Bersabarlah, aku yakin Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang sangat baik untuk kita." Yuda kembali berkata dengan lembut. Vira mengangguk, matanya berair. Begitu bersyukur bisa memiliki suami sebaik Yuda. Dia begitu bijaksana, bisa mengayomi dan menenangkan hatinya di kala gelisah. Bersyukur bukan hanya saat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi juga saat kamu melihat kebaikan dalam setiap hal. Yuda kembali berkata. Mendengar perkataan suaminya, Vira jadi merasa malu.
Ya, dia kurang bersyukur. Dia sudah memiliki keluarga sempurna yang penuh kasih sayang dan hangat. Hanya karena menginginkan anak, dia merasa sedih dan hampir menganggap Tuhan tidak adil. Rasa syukur adalah obat yang ampuh untuk mengusir rasa tidak puas dalam hidup ini, sayang. Yuda mengurai pelukannya, dia tersenyum lembut, menatap istrinya intens. Lalu menyeka bawah kelopak mata istrinya yang basah dengan air mata. Dengar ini, katakan pada dirimu sendiri, aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan dan tujuan yang baik, ujar Yuda. Aku menerima diriku apa adanya dan tetap berusaha menjadi yang terbaik. Aku memberikan tempat yang aman untuk kesedihan, tetapi tidak akan membiarkannya menguasai diriku. Yuda tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. Dengan mata berkaca-kaca, Vira mengikuti semua perkataan Yuda. Hingga, hatinya merasa lebih baik dan lebih tenang sekarang. Terima kasih, ucap Vira dengan senyuman yang terbit, dia merasa lebih baik sekarang. Mama, Papa, mendengar suara panggilan itu, Vira dan Yuda menoleh dan mengurai pelukan. Ketiga anak mereka tampak setengah berlari menghampiri. Widih, pelukan mulu. Elin tergelak, anak itu sekarang sudah beranjak remaja. Usianya sudah sekitar 15 tahunan. Sedangkan, Tiara saat ini berusia 14 tahunan, hanya selisih setahun saja dengan Elin. Dan Ryan saat ini sudah berusia hampir 8 tahunan. Vira dan Yuda tertawa kecil, lalu mereka berlima berbincang bersama penuh kehangatan. Kayaknya seru ya kalau ada adik lagi, niat Elin menggoda ibu dan ayahnya. Tetapi, hal itu ternyata membuat Vira kembali bersedih. Yuda menggenggam tangan Vira. Jangan diambil hati, bisiknya. Mama mendadak haus, ujar Vira. Aku ambilin ya, sahut Tiara antusias. Vira menggeleng. Papa aja, sahutnya. Semua saling tatap, biasanya Vira tak mau Yuda melayaninya. Gak mau, rajuk Vira dengan mimik sedih. Siapa bilang? Dengan cepat Yuda mengambilkan air minum untuk Vira. Ini sayang, setelah Yuda kembali dengan membawa segelas air putih dingin dari kulkas. Kok air putih? Aku kan maunya air jeruk hangat, ujar Vira. Semua terkejut, di siang bolong seperti ini minta air jeruk hangat. Apa nggak salah? Semua jadi bingung. Every day, late at night, not okay. All I want